Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sri Romdiani, NPM 172151152. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pemahaman Matematis Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh dosen Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak berikut ini. Kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Pendidikan. Apa itu pendidikan? Suatu cara pendewasaan dalam kehidupan merupakan prinsip hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas kehidupan dengan baik dan benar, itulah pendidikan menurut Mulyasana tahun 2011. Pendidikan yang berkualitas sangat menentukan suatu pembelajaran yang hendak dilakukan. Pembelajaran matematika memerlukan gagasan yang tersusun dengan sistematis, masuk akal, dan teliti untuk dapat dikembangkan. Kemudian, apa itu matematika? Matematika ialah ilmu umum yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Mata pelajaran matematika ialah momok yang membuat siswa takut dalam belajar selama ini. Hal tersebut menyebabkan dorongan siswa untuk mempelajari matematika sangat kurang, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika dan kurangnya dalam pemahaman matematika. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam presentasi ini adalah bagaimanakah kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Kemampuan pemahaman matematis. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai memegang peranan sangat penting dan sistem pendidikan seluruh dunia. Matematika dianggap mampu meningkatkan pengetahuan siswa, terutama dalam berpikir logis, rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien. Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, pengetahuan tentang matematika wajib dimiliki pada berbagai jenjang pendidikan formal, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Namun, mata pelajaran matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disenangi siswa, karena matematika dianggap sulit dan rumit dalam pemecahan masalahnya. Sebagian besar kesulitan yang dirasakan oleh siswa adalah sulitnya penerapan konsep matematika ke dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya penguasaan pemahaman konsep untuk memecahkan masalah matematik, serta kurangnya kemampuan siswa dalam mengaitkan atau menghubungkan gambar atau simbol ke dalam ide matematika. Sehingga, salah satu faktor penting dalam pembelajaran matematika saat ini adalah pentingnya pengembangan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Menurut Ausubel Sofian tahun 2011, apabila informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa, kemudian siswa dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimiliki, maka inilah yang disebut belajar yang menjadi bermakna. Artinya, siswa dapat mengaitkan antara pengetahuan yang dipunya dengan keadaan lain sehingga belajar dengan memahami. Siswa dikatakan memahami atau paham apabila ia dapat menjelaskan atau menerangkan kembali inti dari materi atau konsep yang diperoleh secara mandiri. Untuk memahami suatu materi atau konsep, maka siswa harus mengetahui materi itu sendiri, hubungannya dengan materi lain yang sejenis, dan hubungan dengan materi dalam teori lainnya. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding
yang dapat diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Siswa dapat dikatakan paham jika siswa tersebut mampu menyerap materi yang dipelajarinya. Kemudian menurut Micheher Herdian tahun 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek dalam taksonomi Bloom. Salah satunya adalah aspek pemahaman. Pada taksonomi Bloom, terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bloom mengklasifikasikan pemahaman ke dalam jenjang kognitif, kedua yang menggambarkan suatu pengertian. Sehingga, siswa diharapkan mampu memahami ide-ide matematika bila mereka dapat menggunakan beberapa kaidah yang relevan. Dalam tingkat ini, siswa diharapkan mengetahui bagaimana berkomunikasi dan menggunakan idenya untuk berkomunikasi. Dalam pemahaman, tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi, tetapi termasuk juga keobjektifan siswa, sikap, dan makna yang terkandung dari sebuah informasi. Dengan kata lain, seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk yang lebih berarti. Menurut Herdian juga, terdapat 3 macam pemahaman, yaitu yang pertama ada pengubahan. Pengubahan di sini memiliki indikator di mana siswa memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri, mampu mengubah ke dalam bentuk yang lain yang menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Kemudian jenis pemahaman matematik yang kedua dalam pemberian arti interpretasi. Indikatornya yaitu siswa memiliki kemampuan yang menafsirkan maksud dari bacaan, tidak hanya dengan kata-kata frase, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah ide. Jenis pemahaman matematik yang terakhir adalah pembuatan ekstrapolasi. Indikatornya yaitu siswa memiliki kemampuan untuk memberikan perkiraan atau prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran kondisi dari suatu informasi, juga mencakup pembuatan kesimpulan dengan konsekuensi yang sesuai dengan informasi jenjang kognitif. Kemudian, ada beberapa jenis pemahaman menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Polya Herdian tahun 2010, membedakan 4 jenis pemahaman. Pemahaman yang pertama ada pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana. Yang kedua, pemahaman induktif, yaitu dapat mencoba sesuatu dalam kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus serupa. Yang ketiga, ada pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. Yang keempat, pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis secara analitik. Yang kedua, menurut Polaczek Herdian tahun 2010, membedakan 2 jenis pemahaman, yaitu yang pertama ada pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin atau sederhana, atau mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. Dan yang kedua ada pemahaman fungsional, yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lain secara benar dan menyadari proses yang dilakukannya. Selanjutnya, menurut Copeland
Herdian tahun 2010 membedakan dua jenis pemahaman. Yang pertama ada knowing how to, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara rutin atau algoritmik. Kemudian yang kedua, knowing, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar akan proses yang dikerjakannya. Kemudian ada scam tahun 1976, membedakan pemahaman menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pemahaman instrumental, yang artinya hafal konsep atau prinsip tanpa kaitan dengan yang lain. Dapat menerapkan rumus pada perhitungan sederhana dan mengerjakan rumus secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong kemampuan tingkat rendah. Yang kedua, pemahaman rasional mengaitkan sesuatu konsep atau prinsip dengan konsep prinsip lainnya. Kemampuan ini tergolong kemampuan tingkat tinggi. Pendapat menurut para ahli yang tadi menunjukkan bahwa pendidik perlu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dalam mengarahkan dan membimbing siswa agar siswa mampu memahami konsep-konsep matematika sehingga dapat menggunakan konsep-konsep tersebut dalam mencari solusi atau permasalahan matematika. Yang selanjutnya, Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 506-C-Kep-PP-2004 tanggal 11 November 2001 tentang raport pernah diuraikan bahwa indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu. Yang pertama ada menyatakan ulang sebuah konsep, yang artinya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Apabila siswa telah mampu mengungkapkan kembali apa yang telah diperoleh dengan bahasa sendiri, berarti siswa tersebut telah memahami sebuah konsep. Contoh soalnya seperti berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang sistem persamaan linear dua variabel? Maka siswa akan menjawab bervariasi tentang apa yang telah ia serap dari pembelajaran. Indikator yang kedua ada mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya adalah kemampuan siswa untuk dapat mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Contoh soalnya seperti berikut ini. Ibu membeli 2 buah potong kain untuk pakaian yang berwarna hijau dan kuning. Dari kedua potong kain tersebut masing-masing berukuran 12 meter yang berwarna hijau dan 24 meter berwarna kuning. Tentukan yang pertama, banyaknya setel pakaian yang dibuat jika untuk seorang laki-laki saja membutuhkan 3 meter kain hijau dan 4 meter kain kuning. Yang kedua, banyaknya setel pakaian yang dapat dibuat jika untuk seorang perempuan saja membutuhkan 4 meter kain hijau dan 6 meter kain kuning. Apabila siswa dapat menjawab soal yang kedua ini, maka siswa sudah dapat mengklasifikasikan objek menurut konsepnya. Yang ketiga ada memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Adalah kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi yang telah dipelajari. Untuk lebih jelasnya, inilah contoh soalnya. Manakah dari persamaan berikut ini yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel? A. 1/2x ditambah 6/8y sama dengan 12 dan 1/x tambah 2/y sama dengan 7/20. B. 7x dibagi 2 sama dengan 12y/4 dikurangi 5
dan 4XY dikurangi Y per 8XY sama dengan 3. C, 1/6X ditambah 2/12Y sama dengan 24 dan 3/6X ditambah 4/12Y sama dengan 36. Siswa yang dapat menjawab soal ini berarti mereka mengetahui mana yang disebut contoh yang benar dan bukan contoh dari suatu konsep sistem persamaan linear dua variabel. Indikator yang selanjutnya menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Di sini, kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan yang bersifat matematis. Misalnya, pada saat siswa diberi permasalahan, siswa mampu menyajikan permasalahan tersebut dalam bentuk tabel, grafik, diagram, model matematika, ataupun yang lainnya. Contoh soalnya seperti berikut ini. Dalam suatu kelurahan A, diperoleh data pekerjaan warganya, antara lain pedagang sebanyak 5 orang, wira swasta sebanyak 10 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 42 orang, dan Polri atau TNI sebanyak 8 orang. Dari data tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lingkaran, yang keempat tabel, yang kelima piktogram. Apabila siswa dapat menyelesaikan soal ini dalam bentuk diagram atau grafik, berarti matematika siswa dapat menyajikan ke dalam bentuk konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Yang selanjutnya ada mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang artinya, kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat yang cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Contoh soalnya, jika diketahui 3 persamaan, yang pertama ada X tambah 2Y sama dengan 8, persamaan yang kedua ada 2X tambah 3Y sama dengan 10, dan persamaan ketiga ada 4X tambah Y sama dengan 8. Apakah titik-titik potong dari persamaan-persamaan tersebut ada 3? Jelaskan. Maka kita harus membuat dulu ketiga persamaan ini ke dalam bentuk grafik. Apabila terdapat 3 titik potong, maka soal ini berarti valid atau benar. Yang selanjutnya, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang artinya, kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan 4X dikurangi 7Y sama dengan negatif 2. Yang selanjutnya, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam memecahkan masalah. Di sini, kemampuan siswa untuk menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, 3 kaos dan 4 topi dijual seharga Rp960.000. 2 kaos dan 5 topi dijual seharga Rp990. Berapakah harga setiap kaos? Maka kita harus memecahkan masalah ini dengan baik dan benar. Selanjutnya, motivasi belajar siswa. Motivasi memiliki akar kata dari bahasa Latin movere, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartikan dengan memberikan daya dorong sehingga
Sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai motivasi. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Atkinson, motivasi adalah suatu kecondongan seseorang untuk berbuat yang mengingatkan berguna menghasilkan satu hasil atau lebih pengaruh. Pada dasarnya, keadaan motivasi itu dimiliki oleh individu, kondisi psikologis, internal state yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku tertentu. Motivasi pada individu sangat penting karena motivasi yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku seseorang termasuk dalam kegiatan belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi timbulnya keinginan untuk belajar dan banyaknya materi yang akan dipelajari karena motivasi inilah yang memberi kekuatan dan arah pada tingkah laku yang ditampilkan individu. Daya penggerak dalam diri seseorang untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri dalam kegiatan, di mana keberhasilannya tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, menurut A. W. Bernan, motivasi merupakan fenomena yang dilibatkan untuk merangsang tindakan yang pada mulanya kecil atau tidak ada gerakan sama sekali, kemudian setelah adanya fenomena terdapat gerakan ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar pada hakikatnya adalah dorongan penggerak aktif dan dalam diri siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar juga bisa dikatakan sebagai energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling yang didahului dengan tanggapan terhadap tujuan-tujuan belajar. Motivasi belajar menentukan secara langsung terhadap intensitas belajar. Seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan melakukan kegiatan belajar secara optimal. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik menurut Sardiman tahun 2011 adalah motivasi yang menjadi aktif atau akan berfungsi meskipun tidak memerlukan rangsangan dari luar. Karena di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan melakukan sesuatu. Contohnya, motivasi intrinsik ini adalah motivasi seseorang untuk bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan karena hendak membeli motor. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Menurut Shah tahun 2002, hal yang datang dari luar individu siswa kemudian mendorong untuk melakukan kegiatan belajar disebut motivasi ekstrinsik. Contohnya, memotivasi ekstrinsik ini adalah seorang pegawai yang termotivasi untuk bekerja lebih keras karena adanya peluang untuk meningkatkan karir untuk pegawai berprestasi. Yang selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Secara umum, menurut Sardiman Aham tahun 2011, kegiatan belajar mengajar yang berhasil dengan baik dan cenderung menjadi orang yang sukses apabila siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jadi, antara seseorang yang memiliki motivasi belajar yang rendah dan tinggi memiliki ciri-ciri yang berbeda pula. Ciri-ciri atau indikator motivasi yang ada pada siswa di antaranya adalah: yang pertama ada tekun menghadapi tugas, dalam bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua, ulet, menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin,
tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita, bahwa semua peserta didik harus punya harapan dan cita-cita untuk menggapai apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Yang keempat, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar. Dalam belajar, kita harus mempunyai minat dalam belajar untuk menggapai apa yang kita inginkan dan mempunyai keinginan yang tajam. Yang kelima, mandiri dalam belajar. Dalam belajar, kita harus mandiri dalam segala sesuatunya. Jangan mengandalkan teman atau bantuan dari orang lain. Yang keenam, berprestasi dalam belajar. Selanjutnya, di bawah ini contoh untuk memahami motivasi belajar siswa. Di sini sudah disajikan sebuah angket, maka siswa diberikan angket seperti ini, kemudian mereka akan menjawab, akan mencontreng di salah satu tabel yang kosong di sampingnya. Kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Ada seseorang yang telah menelitinya, yaitu penelitian mengenai kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa telah dilakukan oleh Farisa Ovira Maulida tahun 2017. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai tempat diperolehnya data ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Surakarta yang beralamatkan di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Surakarta. Data pada penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2016-2017, yaitu berupa hasil tes kognitif dan data hasil wawancara dengan siswa yang ditunjuk sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian itu terdapat 3 analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut. Ada pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar tinggi, ada pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar sedang, dan ada pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar rendah. Jadi, peneliti membagi 3 kelompok siswa berdasarkan motivasinya. Kemudian, setelah peneliti mengadakan penelitian yang telah dikelompokkan ke dalam 3 ini, maka didapat kesimpulan berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar tinggi pada konsep titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, dan garis singgung lingkaran mencapai tingkat pemahaman memahami konsep. Kemudian, pada konsep persamaan lingkaran dan diskriminan, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami konsep sebagian. Kemudian, pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar sedang. Pada konsep jari-jari lingkaran, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami konsep. Kemudian, pada konsep titik pusat lingkaran dan diskriminan, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami konsep sebagian. Dan pada konsep persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami sebagian dengan miskonsepsi. Selanjutnya, pemahaman konsep siswa kelompok motivasi belajar rendah. Pada konsep titik pusat lingkaran, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami konsep. Kemudian, pada konsep jari-jari, persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkaran, dan diskriminan, siswa mencapai tingkat pemahaman memahami sebagian dengan miskonsepsi. Jadi, dalam penelitian ini terdapat temuan, yakni pada konsep titik pusat siswa pada kelompok motivasi rendah mencapai tingkat pemahaman lebih tinggi dibandingkan siswa yang kelompok motivasi belajar sedang.
Hal tersebut dikarenakan siswa pada kelompok motivasi rendah masih kebingungan dengan membedakan mana titik pusat dan mana titik singgung. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai makalah kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.